teman-teman? Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Bisa. Oke, silakan. Background-nya diganti dong, virtual background-nya dengan batik. Karena kan Ibu sudah informasikan bahwa kita akan menggunakan background batik sampai besok terakhir, dan hari ini memakai batik atau kemeja yang rapih atau pakai baju sekolah ya. Oke, silakan Sheryl, Samantha, Aiden, Ian, Fiona, Kezia, Kisha, Anderson, diganti background-nya dulu supaya kita kompak semuanya. Oke, sudah? Baik. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari ini dapat berguna bagi masa depan kita semua. Ya, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sudah semua. Kisha belum ya, Fiona belum ya. Oke, sebentar ya. Bu, Ya. Yolanda dia izin. Oke, izin sebentar ya. Ada Yolanda izinnya ke izin keluarga atau ada yang lain? Dia ke dokter gigi. Oke, silakan Ellen, Aiden, Fiona, kameranya dibuka dulu. Oke. Karena menyambut Hari Batik ya. Ketika Ibu Rika panggil, kamu boleh aku bangga memakai batik atau selamat Hari Batik ya. Oke, yang Ibu Rika panggil tolong jawab seperti itu. Jonathan, Brian. Oh, selamat Hari Batik Nasional. Oke, terima kasih. Anderson, Martin. Selamat Hari Batik. Ya. Charlene, Joanna. Selamat Hari Batik semuanya. Sama-sama. Oke, Samantha, Kezia. Aduh, suara kecil sekali. Oke, terima kasih. Luiza. Oke, Luiza ada kabar nggak ya? Kok ini dari awal sampai sekarang ini kita udah sebulan belajar tidak ada pernah masuk kelas bahasa. Ada kabarnya, Bu. Aduh, hanya pelajaran. Nggak ada izin sama Miss Aming. Enggak, udah pelajaran semua nggak ada yang datang. Oh ya. Oke, terima kasih Sheryl. Karena Ibu Rika sudah konfirmasi sama pihak sekolah ya. Oke, baik. Ian, Yolanda, Yolanda tadi izin. Ian ada Ian. Ya, selamat Hari Batik. Terima kasih. Oke, ya. Semi, Vincent, Aiden. Selamat Hari Batik. Terima kasih. Selamat Hari Batik, saya bangga pakai batik. Oke, terima kasih. Aiden mana? Aiden belum ya? Selamat Hari Batik. Oke, Winston, Sheryl. Selamat Hari Batik. Oke. Ellen, Betty. Selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik. Terima kasih. Kisha, Alan. Ya, Selamat Hari Batik. terima kasih. Fiona, Paul. Selamat Hari Batik. Ya, terima kasih. Oke, jadi 2 orang yang tidak hadir hari ini, 1 izin ke dokter, 1 lagi tidak ada keterangan. Oke, terima kasih.
Oke, tolong Ibu minta bantuannya Anderson. Aiden, tolong dong Aiden backgroundnya nak. Fiona nggak bisa ya? Saya tuh lagi pakai Handphone ya? ya handphone. Kamera kamu aja dibuka ya supaya di foto kamu hadir. Itu tuh lagi pakai kuota. Ya sudah. Oke, Anderson, silakan di foto nak. Sayang banget ya. Padahal ini semua udah kompak. Gak apa-apa lah. Yuk, silakan. Kamera sudah. Kirim Ibu ya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yaitu di paragraf kedua ya. Paragraf kedua kita perjalanan bangsa dalam teks sejarah. Kita belajar tentang teks sejarah ya. Buka bukunya halaman 23. Ya. Ada kalimat yang mengatakan seperti ini ya. Mungkin kalian pernah mendengar ya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Mungkin ini merupakan kalimat yang sering kita dengar atau baca yang jika menyangkut sejarah negara kita tercinta. Karena bangsa Indonesia ini telah melewati berbagai peristiwa sejarah hingga saat ini. Peristiwa sejarah tersebut harus diabadikan agar generasi penerus bangsa tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Ya, jadi nanti ketika kamu akan melanjutkan kuliah kamu di Taiwan, kamu harus bangga menjadi mahasiswa Indonesia, ya, mahasiswa asing yang berasal dari Indonesia, ya. Nah, peristiwa sejarah itu dapat disajikan dalam bentuk karya sastra atau fiksi. Nah, fiksi itu berarti nyata ya teman-teman ya. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah disajikan apik dengan berpatokan pada penulisan karya sastra. Nah, dengan gaya penulisan seperti itu, peristiwa sejarah akan lebih mudah diingat dan menarik untuk dibaca. Jadi, untuk bab 2 ini, silakan kalian membuat video, ya, video teks sejarah tentang diri kamu sendiri. Ya, misalnya kamu lahir tanggal berapa, kamu anak keberapa, ya kamu bisa lampirin foto kamu waktu bayi, ya terserah. Kamu mau menceritakan dari bayi sampai sekarang atau ketika kamu SMA sampai sekarang, itu juga boleh, ya. Jadi tidak seperti minggu lalu ya, kalian presentasi secara live, tapi Ibu ingin kalian membuat video. Durasinya nggak usah lama-lama ya teman-teman ya, nggak usah terlalu panjang, boleh diiringi dengan musik, tapi hati-hati ada copyright-nya ya. Jadi silakan kalian buat teks sejarah tentang diri kalian sendiri. Ya. Untuk tema saat ini, untuk tema ini. Ya. Untuk tema bab 2 ini. Oke, sebentar. Mari Ibu mau presentasikan dulu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks sejarah. Oh, ini sejarah tentang Indonesia, tapi nanti kamu sejarah tentang diri kamu sendiri. Ya, teman-teman. Oke. Di dalam teks ini, ya, di dalam teks sejarah, sebentar ya, kalian akan sebentar ya, di dalam buku di dalam buku pelajaran kalian, ya. Kita akan belajar tentang teks yang ada di Indonesia.
teks sejarah yang ada di Indonesia. Di pembelajaran ini ya, di KD 3.1 kalian akan mengidentifikasi informasi ya yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan ya, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah baik lisan atau tulis. Nah, di KD 3.4 ini kalian akan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Ya. Nah, fungsi dari teks cerita sejarah. Yang pertama adalah edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Edukatif berarti ya seperti tadi sudah Ibu katakan, supaya kalian menjadi generasi penerus bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Inspiratif, menginspirasi kalian bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu menginspirasi kalian bahwa kalian harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan kalian nanti entah di Indonesia ataupun di negara lain. Rekreatif ini menjadi sarana hiburan. Oh, ternyata dulu waktu perang seperti ini ya, seperti itu. Jadi membuat kalian mengisi waktu luang kalian dengan sesuatu yang edukatif, yang sangat berguna untuk pengetahuan kalian. Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Ya, kalian sudah mulai mencicil ya, teman-temannya, untuk membuat teks sejarah tentang kalian, diri kalian sendiri. Jadi dijelaskan secara urutan peristiwa, secara kronologisnya. Lalu bentuk cerita ulangnya recount. Bentuk teks cerita ulangnya recount. Dan menggunakan konjungsi temporal. Memuat fakta sejarah atau rekaan. Ya. Selain itu juga perbedaan. Nah, ini dia. Ada perbedaan antara teks novel sejarah dengan teks sejarah. Ya, kalau novel sejarah ini bersumber dari cerita rekaan. Ya, contoh Ibu banyak ya drama-drama Cina atau drama Korea atau drama Thailand yang dia itu novel dia angkat dari sejarah. Tapi ternyata ceritanya adalah rekaan. Ya. Lalu ditulis oleh novelis, orang novelis ya. Imajinatif, karena berdasarkan dari imajinasinya. Dan novelis tidak terikat fakta sejarah, tidak terikat, tapi dia mengangkat sejarah ataupun mengangkat zaman pada masa penjajahan Belanda atau itu iya. Contoh ya, film yang itu Bumi dan Manusia ya, itu kan diangkat dari novel sejarah gitu. Apakah novel itu terikat oleh fakta sejarah? Tidak ya teman-teman. Nah, sedangkan teks sejarah, itu bersumber dari kisah nyata yang diangkat. Seperti nanti malam nih ya, kalau kalian ada, Ibu nggak tahu ya apakah ada tidak ya, ada nanti malam akan memperingati ada penayangan film misalnya G30 SPKI ya, pengkhianatan Pancasila ya, itu juga bisa kalian lihat. Nah, itu jelas, itu adalah teks sejarah di mana ditulis oleh sejarawan. Ya. Nah, rekonstruksi fakta sejarah. Nah, sejarawan ini terikat fakta sejarah. Ya, jadi tidak bisa melenceng dari fakta sejarah yang ada. Jadi kalian nanti ini
akan membuat teks sejarah, bukan novel sejarah. Tapi sejarah apa? Sejarah tentang diri kamu sendiri. Yang tahu ya diri kamu sendiri, dan informasinya bisa kamu dapatkan dari orang tua kalian sendiri. Ya. Lalu lanjut, itu tadi perbedaan antara novel sejarah. Lalu, nah ini dia, novel sejarah juga bersumber dari cerita rekaan. Ya, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Nah, teks novel sejarah itu di mana novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar atau asal muasal terjadinya sesuatu. Bersifat naratif atau deskriptif, memiliki nilai kesejarahan, dan disajikan dengan daya hayal yang luas oleh penulis. Nah, ini adalah contoh teks, contoh teks novel sejarah. Oke, silakan Ibu minta bantuan Anderson untuk baca paragraf ini. Halo? Wah, menghilang. Oke, silakan Vincent. Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai sang Ardanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum sebagai sang Ardanareswari, Kendedes adalah titisan dari Pratnya Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua. Sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Oke, ini jelas ya, imajinasi sekali ya. Bayangkan, bergelut-bergelut itu artinya berkelahi. Dalam tahta dan angkara. Angkara, tahta itu kekuasaan. Angkara itu dalam pertikaian ya. Dan inilah contoh novelnya. Nah, bagaimana sih struktur teks? Bagaimana sih teks struktur novel itu seperti apa? Yuk kita lihat, kita saksikan sebentar. Novelnya itu di dalam buku kalian bisa lihat di halaman. Oh ya, teman-teman yang belum presentasi tidak apa-apa, kumpulkan dulu tugas kalian ke Google Classroom. Nanti kita akan atur waktu kapan akan presentasi. Ya, yang terpenting adalah kalian sudah masuk ke dalam tugasnya sudah masuk ke dalam Google Classroom. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Ya, maaf. Ini dia strukturnya, di mana ada yang pertama adalah orientasi, pengenalan situasi ceritanya, lalu pengungkapan peristiwa, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi pengenalan situasi ceritanya dulu ya, misalnya kalau kamu menceritakan tentang diri kamu, ya ceritakan kamu anak keberapa, kamu lahir di mana, tempat tanggal lahir kamu, ya.
bagaimana keadaan kamu di keluarga, ya, apakah kamu memang anak yang dinantikan, ya, atau bagaimana. Nah, itu pengenalan situasi ceritanya. Lalu pada pengungkapan peristiwa, peristiwa awal itu apakah menimbulkan berbagai masalah, ya, atau tidak, ya, misalnya, oh, ketika saya besar, saya menjadi apa dan bagaimana, gitu loh ya. Bagaimana kamu ketika kamu belajar berjalan, sampai kamu tiba-tiba kamu belajar, kamu masuk SD, SMP, dan sampai saat ini, ya. Nah, itu kan sudah mulai menimbulkan berbagai macam situasi, ya. Apakah situasi yang akan kamu ceritakan itu happy ending? Dan pasti Ibu inginnya bahagia, ya, karena ini adalah sejarah tentang diri kamu sendiri. Lalu menuju konflik, di mana terjadi peningkatan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, tokoh di sini, ya, karena ini adalah bercerita tentang sejarah diri kamu sendiri, berarti tokoh utamanya adalah kamu sendiri, ya, teman-teman. Nah, lalu pengungkapan peristiwa, di mana disajikan peristiwa awal, ya kan, sudah ada masalah, lalu terjadi peningkatan masalah, ya, lalu happy ending atau tidak cerita kamu nanti, ya. Nah, sesudah itu masuk pada konflik, puncak konflik atau komplikasi, di mana komplikasi ini bagian paling mendebarkan yang dialami oleh tokoh. Lalu yang di akhir adalah resolusi atau evaluasi, penyelesaian masalah, di mana diceritakan nasib akhir semua tokoh setelah melewati bagian puncak atau klimaks. Dan yang terakhir adalah koda, di mana tanggapan dan komentar pengarang terhadap isi cerita bisa disampaikan langsung oleh pengarangnya atau melalui seorang tokoh. Ini bersifat opsional, tapi Ibu minta kodenya itu adalah bagaimana pendapat kamu tentang diri kamu sendiri. Ya, kalau minggu lalu kan Ibu selalu, silakan sebutkan hal-hal positif yang ada di diri kamu. Nah, itu nih. Ya, itu juga bisa dijadikan koda untuk di teks sejarah diri kamu sendiri. Nah, kita akan masuk pada teks novel sejarah, di mana teks novel sejarah ini ada konjungsi kronologis temporal, ya, dengan menggunakan kata sejak. Ini ada kata sambung, ya, sejak saat itu, mula-mula, atau kalimat bermakna masa lampau. Prajurit telah diperintahkan membersihkan gudang. Ini prajurit berarti cerita di masa lampau, karena ini novel sejarah. Lalu verba material, bersimpuh itu akhirnya berlutut, ya, menggenggam seperti ini. Nah, kata ganti atau promina, aku, mereka, dia, sama seperti dalam bahasa Inggris, ya, he, they, ya, she, seperti itu. Nah, oke. Jadi ini contoh menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material. Ya. Oke. Sorry. Oke, Ibu minta bantuan Ellen untuk membaca contohnya ini. Silakan Ellen. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya, kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh juga merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya.
Oke, ini adalah ya, kata kerja material. Ya, duduk bersimpuh. Ya. Lalu menulari siapapun, ya. Melekat di benak. Ayunan tangan Gajah Mada. Ya, seperti itu. Itu adalah kata kerja material. Ya. Oke. Ini sudah kita lanjut lagi ya. Nah, oke, waktunya sudah habis kayaknya. Oke. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu Rika lanjut? Sudah paham? Jadi nanti kalian akan membuat seperti itu ya, teman-teman. Sejarah tentang diri kalian. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum Ibu lanjutkan kembali. Paham ya? Bisa ya? Kalian membuat seperti ini ya. Jadi di dalam buku kalian, di halaman halaman 23, yaitu ada jenis-jenis teks cerita sejarah dan ciri-cirinya. Tapi di sini Ibu akan mengajari kalian sedikit untuk peta. Kok peta? Ini apa namanya? Teks sejarah. Ya. Apakah dari sini kalian ada pertanyaan? Nah, bagaimana dengan nilai-nilai yang ada dalam teks novel sejarah? Ya. Nilai-nilai di dalam teks novel sejarah itu biasanya berhubungan, ya. Oke. Berhubungan dengan adat istiadat, tradisi turun-temurun, ya, ini karena berhubungan dengan budaya, lalu agama, hubungan tokoh dengan Tuhan, sosial, hubungan tokoh dengan tokoh lainnya, ya. Nah, etika dan moral, etika atau moral berkaitan dengan akhlak atau perilaku tokoh, memberikan petuah atau ajaran kebaikan atau moral. Estetis, nah ini estetis berkaitan dengan keindahan, di mana keindahan teknik pembangun cerita, fakta cerita, atau struktur pembangun cerita. Nah, identifikasi nilai moral. Ya, ini ada contohnya. Silakan kalian, Ibu kasih waktu kalian untuk membacanya dalam hati. Kita lihat nilai moral dalam cerita ini. Oke, ya. Ini nilai moral dalam kutipan tadi. Ini adalah karya Pramudia Anantatur, ya, pada tahun 2000. Ya, ini nilai moral pada kutipan ini adalah ketakutan dalam membela kebenaran dan betapa buruknya kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Ya, di sini kelihatan di sini ya. Di mana Sang Yang Widi, ini adalah bahasa Sanskerta ya, Sang Yang Widi itu adalah Tuhan. Ya, merestui barang siapa punya kebenaran ya, jadi ada kebenaran di dalam hatinya.
Ya. Nah, ketakutan itu selalu menjadi bagian mereka yang tidak berani mendirikan keadilan. Dan kejahatan selalu menjadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Ini dia. Menurut nilai moralnya itu adalah ketakutan membela kebenaran. Nah, ini masuk kepada nilai agama. Di mana nilai agama dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Ini pada tahun 1309. Ya, silakan kalian baca dalam hati kalian masing-masing. Oke. Ini adalah sumbernya, ini dari buku Gajah Mada yang judulnya Bergelut dalam Kemelut Tatah dan Angkara. Penulisnya adalah Langit Kresna Hari Adi. Nilai agama dalam kutipan tersebut adalah tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertajasa Jayawardana yang sedang sakit. Ya. Taunya dari mana? Nah, ini dia. Oleh duka mendalam atas dering yang diderita oleh Kertajasa Jayawardana. Ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nilai estetis. Yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Silakan dibaca dulu. Oke, sumbernya tetap masih diambil dari Gajah Mada. Ya, dari buku Gajah Mada yang berjudul Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara. Penulisnya adalah Langit Kresna Haryadi. Nilai estetis dalam kutipan di atas itu berkaitan dengan teknik penyajian cerita, di mana teknik yang digunakan itu pengarang adalah teknik showing, deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Ya kan, bisa di sini dilihat ya, di mana tiangnya diukir dengan indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah yang penuh pahatan ukir ya, yang mengambil tokoh-tokoh pewayangan ya, dan lain-lain. Ini tentang nilai estetis. Nah. Bagaimana dengan ini? Nah, ini nilai budaya ya teman-teman. Silakan kalian baca, diambil dari buku Pramuda Anantatur, judulnya Mangir. Ada tuh buku di perpustakaan, Ibu beli buat perpustakaan sekolah kita. Bisa kalian baca. Silakan dibaca. Oh, sudah ya? Belum? Oke, nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur. Mengajarkan untuk hidup tenang. Tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Nah, itulah budaya kita, budaya timur ya. Semuanya harus dengan tenang, tidak terburu-buru, ya. Oke. Sampai di sini, ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, tadi timur di mana, Bu? Timur. Timur itu di Indonesia, budaya timur. Kita itu adalah budaya timur. Di mana misalnya kita terbiasa makan dengan tangan kanan. Ya. Jadi jika ada yang memakan pakai tangan kiri, itu bagaimana, Bu? Nah, kalau memakai tangan kiri, itu kan berarti
apakah dia kidal atau memang dia terbiasa memakan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Seperti itu. Seperti budaya Timur, kita selalu membiasakan memanggil nama orang tua kita, bukan nama orang tua kita, memanggil orang tua kita dengan mama dan papa. Ada di negara tertentu yang manggil orang tuanya dengan namanya. Misalnya Ibu Rika. Orang panggil anak Ibu Rika manggil mama. Ada yang manggil Rika, Rika. Ada yang seperti itu. Ada anak yang memanggilnya tanpa sebutan seperti itu. Ya, itu adalah budaya yang beda. Kalau kita budaya Timur, kita lebih menghormati orang yang lebih tua. Ya, pagi kalau makan bersama, ya, itu makan bersama pasti yang diprioritaskan itu adalah orang yang lebih tua dulu. Ya tidak? Nah, udah orang lebih tua, baru kalian makan. Biasanya seperti itu. Ya, itu budaya Timur, budaya kita. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Belum Ibu Rika akhiri, dan kalian sudah mulai mempersiapkan diri membuat video, durasinya kurang lebih nggak usah terlalu banyak. Oh ya, dan Ibu juga mengundang kalian, mengajak kalian untuk memperingati Bulan Bahasa untuk ikut lomba TikTok. Boleh berkelompok, boleh individu. Vincent senyum-senyum nih, kayak Vincent berminat nih, Vincent. Ayo Vincent. Kalau menang kalian Saya nggak download TikTok, Bu. Saya nggak download TikTok. Kamu jawabannya sama dengan adikmu. Ibu, saya tidak punya ini, Bu. Jadi lombanya ini kelas 12 opsional ya, yang mau ikut silakan, yang tidak ikut juga tidak masalah. Boleh individu, boleh berkelompok. Lomba TikTok ini akan dapat hadiah, yang menang akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa kamu buat apply nanti ketika di universitas, ya. Silakan yang mau bergabung. Semi biasanya oke nih, suka ikut. Semi, Charlene, ya Semi tuh apa? Dia punya ininya apa? YouTube, link YouTube-nya banyak sekali. Semi suka membuat ya Semi ya. Ibu belum dapat linknya aja tuh, dapat link ibu langsung viralkan. Ya, wah tuh Vincent tuh support. Ayo silakan, siapa yang siap untuk ikut lomba? Bu, Ya. Bu, aku mau nanya, itu video yang teks cerita sejarah itu kita harus submit tanggal berapa ya? Sebelum tanggal berapa? Oh, karena materi kan belum selesai ya, mungkin 2 minggu lagi. Jadi kalau materi sudah selesai, baru kalian bisa submit. Ya. Oke. Jadi kalian sudah mulai mencicil ya teman-teman dari sekarang. Jadi untuk tema ini tidak perlu dipresentasikan. Cukup kalian kirim link, mau pakai YouTube boleh, mau pokoknya kalian videonya kalian kirim ke Google Classroom. Itu saja. Ada lagi teman-teman? Charlene mau Charlene ikut TikTok? Aku nggak ada TikTok, Bu. Oke, kenapa Vincent? Teks sejarahnya itu, teks sejarah kita harus ada konversasi nggak? Percakapan gitu. Nggak usah nggak? Karena di buku banyak percakapan gitu. Kayak, tapi apa Tuhan sudah tahu pasal itu kan sejarah yang tahun lama ya. Kalau kita kan buatnya sejarah diri sendiri yang modern. Terserah, kamu mau ada conversation, mau ada percakapannya, ataupun kamu mau menceritakan berbentuk dalam novel, terserah. Tapi itu berarti novel sejarah tentang diri kamu. Tapi ini bukan novel sejarah, tapi teks cerita sejarah nyata loh ya, tentang diri kamu sendiri. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, waktunya sudah habis. Salam sehat selalu, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas kebersamaannya dan kekompakannya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, balik kasih, selamat sore. Selamat Hari Batik. Oh ya, selamat Hari Batik.